Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Nurjana Irbah. Saya merupakan mahasiswi Pasca Sarjana Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Pada video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Hadis Perspektif Islam dengan dosen pengampu beliau Profesor Dr. Marhumah MPD. Pada video kali ini saya akan membahas terkait Musyawarah Nasional atau yang biasa kita sebut dengan Munas dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2021. Pada pembahasan Munas kali ini ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama Basul Masail Al-Waqi'iyah, yang kedua Basul Masail Al-Mawdu'iyah, dan yang ketiga adalah Basul Masail Qanuniyah. Pembahasan yang pertama yaitu Basul Masail Al-Waqi'iyah. Nah, Basul Masail Al-Waqi'iyah ini ada 2 pembahasan. Yang pertama hukum gelatin dan yang kedua hukum daging yang berbasis sel. Nah, yang pertama hukum gelatin yaitu bagaimana hukumnya gelatin yang diambil dari hewan babi, dan yang kedua bagaimana pandangan para ulama terkait hukumnya gelatin yang diambil dari hewan yang halal. Hukum gelatin dari hewan babi itu ada pendapat bahwa Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam kitabnya Al-Muhadzab, beliau mengatakan bahwa babi adalah sesuatu yang najis sehingga haram hukumnya. Nah, kemudian ada Imam Abu Dawud Az-Zahiri, beliau mengatakan seperti yang ada pada ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 173, bahwasanya di situ dikatakan lahmun khinzir, yang artinya daging babi itu sifatnya adalah najis atau haram. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa sesuatu yang ada di babi, seluruhnya yang ada di babi itu sifatnya adalah najis atau haram. Maka dari itu hukum gelatin yang diambil dari hewan babi itu hukumnya adalah haram. Meskipun diambil dari tulangnya, dari kulitnya, itu adalah hukumnya adalah haram. Pembahasan kedua dari Basul Masail Al-Waqi'iyah yaitu hukum daging berbasis sel. Nah, hukum daging berbasis sel ini tersebut bagaimana sih hukum satu sel yang diambil dari hewan seperti sapi yang proses penyembelihannya tidak secara syariat. Kemudian bagaimana hukumnya mengkonsumsi daging berbasis sel. Nah, para ulama berpendapat bahwasanya boleh dikonsumsi apabila daging tersebut diambil secara melalui proses penyembelihannya secara syariat. Nah, kemudian ada hewan yang dimana boleh dikonsumsi apabila tidak melalui proses penyembelihan seperti ikan dan belalang. Nah, hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya telah dihalalkan bagi kami 2 bangkai yaitu ikan dan belalang yang dimana proses penyembelihannya tidak secara syariat. Kemudian ada pendapat dari Abu Syuja bahwasanya segala sesuatu yang telah dipisahkan dari hewan yang masih hidup maka hukumnya adalah najis. Hal tersebut sesuai dengan hadis riwayat Al-Hakim di mana kesahihan hadisnya sesuai dengan standar Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala sesuatu yang dipotong, yang dipisahkan dari hewan yang masih hidup, maka hukumnya adalah najis. Nah, kemudian ada pendapat dari Imam Nawawi bahwasanya segala sesuatu yang diambil, yang dipisahkan dari hewan yang masih hidup, maka hukumnya adalah najis atau haram. Nah, maka dari itu hukum daging yang berbasis sel, pendapat ulama sepakat bahwasanya daging berbasis sel itu hukumnya adalah najis, maka dari itu tidak boleh dikonsumsi. Pembahasan yang kedua yaitu tentang Basul Masail Mawdu'iyah. Basul Masail Mawdu'iyah membahas terkait tentang ODGJ. Jadi bagaimana pandangan fikih terhadap ODGJ? Lalu apakah ODGJ bisa dijadikan subjek secara hukum? Pada Musyawarah Nasional ini ada 2 sifat ODGJ, yaitu yang pertama Faqih Ahliyah Al-Adha, di mana semua tindakannya adalah sia-sia. Yang kedua ada Nakis Ahliyah Al-Adha, yang dimana semua tindakannya tidak sempurna, maka tidak dibebankan pada hukum. Nah,
Untuk terkait hak waris, ODGJ atau majnun mendapatkan hak waris, wajib mendapatkan hak waris. Sebab majnun bukan dari mencegahnya hak yang harus dimilikinya. Nah, terkait kewajiban untuk membayar zakat, majnun wajib menunaikan zakat, jadi bisa diwakilkan oleh walinya. Hal tersebut sesuai pendapat Imam Hanafi dan Syafi'i bahwasanya hak waris dan kewajiban untuk membayar zakat hanya dengan syarat ahliyah al-wujub saja. Nah, untuk hal menikah, ODGJ bisa dinikahkan dengan catatan sudah maslahah. Pembahasan yang ketiga yaitu Basu Masail Al-Qanuniyah. Basu Masail Qanuniyah membahas tentang RUU larangan minuman beralkohol. Nah, di sini sudah ada beberapa hadis terkait larangan minuman beralkohol. Yang pertama ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah bahwasanya segala sesuatu yang memabukkan hukumnya haram. Maka minuman yang memabukkan sedikit pun saja hukumnya adalah haram. Kemudian ada hadis riwayat dari Qutni dari Abdullah bin Amr bahwasanya khamr merupakan biang kejahatan. Bagi siapa yang meminumnya, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Apabila ia mati dalam keadaan masih ada khamr di dalam perutnya, maka ia mati jahiliyah. Kemudian yang terakhir ada hadis sahih riwayat Al-Hakim dan Ibnu Hibban bahwasanya Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat Jibril telah mendatanginya lalu berkata, "Wahai Muhammad, bahwasanya Allah telah melaknat khamr bagi pembuatnya, pembelinya, penjualnya, peminumnya, pembawanya, bahkan segala sesuatu yang ada di dalamnya Allah telah melaknat hal tersebut." Kemudian hasil dari musyawarah Nahdlatul Ulama bahwasanya dikatakan alkohol itu najis apabila alkohol itu memabukkan, telah menjadi arak. Nah, kemudian sebagian ulama berpendapat bahwasanya alkohol itu tidak najis apabila tidak memabukkan, seperti kandungan yang ada di dalam parfum yang sifatnya hanya untuk kebaikan parfum tersebut. Begitu halnya dengan obat-obatan, maka hukumnya dimaafkan. Itu tadi pembahasan video saya terkait Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama. Apabila banyak salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.